Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, masih diberikan kesegaran ketika bangun pagi, masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini adalah karunia Allah yang patut kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW, para kiai, para asatid, para jamaah sedanten rahimahullah. Baru-baru ini gubernur kita menyampaikan pernyataan bahwa syarat dari penerima bansos ataupun bantuan sosial, penerima bantuan lah gitu. Penerima bantuan itu syaratnya harus mengikuti program KB, khususnya vasektomi. Jadi jangan banyak-banyak anaknya. Dengan cara di vasektomi. Vasektomi itu berarti saluran spermanya laki-laki dipotong, sehingga tidak bisa melakukan pembuahan dengan ovum perempuan. Dan itu sifatnya permanen. Ketika itu sudah dipotong, ya tidak bisa menghasilkan keturunan lagi. Itu vasektomi, salah satu program KB vasektomi. Tentunya ini banyak ditentang baik oleh Komnas HAM maupun MUI. Lantas bagaimana kemungkinan asal-usul dari Bapak Gubernur kita ini menyampaikan itu? Ya memang sudah ada teorinya. Teori dari Barat ya. Atau tidak bisa kita katakan sebagai teori juga sih, karena secara faktual tidak terbukti. Yaitu dari Thomas Robert Malthus ya, terkait dengan teori populasi. Jadi menurut Robert Malthus ini, populasi penduduk ataupun pertumbuhan populasi penduduk tidak seimbang dengan ketersediaan barang dan jasa, atau banyaknya penduduk tidak seimbang dengan pangan yang tersedia, Jadi kalau misalnya semakin banyak penduduk, pangannya semakin sedikit. Dan teori ini ya tidak terbukti. Dalam hal ini, kalau misalnya ini diprogramkan secara nasional ataupun secara daerah ya, di Provinsi Jawa Barat misalnya, itu diistilahkan dengan tahdidun nas atau pembatasan kelahiran. Kemudian
untuk keluarga berencana juga atau KB ini dapat juga dipahami sebagai aktivitas individual untuk mencegah kehamilan dengan berbagai sarana seperti IUD, pil KB, kondom, dan sebagainya. Dalam pengertian yang kedua ini disebut sebagai tanzimun nas atau pengaturan kelahiran. Nah, untuk pembatasan kelahiran yang di awal tadi itu sifatnya ya tadi karena tidak pernah terbukti bahwa pangan yang ada itu tersedianya lebih sedikit daripada populasi manusia. Yang ada di masyarakat itu 1% orang, misalnya di Indonesia ya, 1% orang, 1% penduduk ya, 1% penduduk itu menguasai 50% sumber daya alam, menguasai 50% sumber daya alam. Dan jutaan lainnya itu hidup di bawah garis kemiskinan menurut standar internasional, standar dunia. Jadi ketersediaan pangan itu sebenarnya sangat banyak, tetapi masalahnya adalah masalah distribusi ataupun penyaluran. Penyaluran pangan itu atau penyaluran sumber daya alam disalurkan hanya untuk orang-orang tertentu, hanya 1% penduduk tadi dengan jumlah yang sangat banyak, menguasai 50% penduduk. Jadi kalau misalnya peta Indonesia ini dibagi dua, peta bagian barat dengan peta bagian timur, maka misalnya peta bagian timur itu punya 1% orang, 1% orang dari misalnya 200 juta itu ya berarti hanya 2 juta orang, hanya 2 juta orang. Jadi 2 juta orang itu menguasai setengah dari sumber daya alam Indonesia. Kemudian puluhan juta yang lainnya hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, tentunya dengan pembatasan kelahiran ya, dengan pembatasan kelahiran ini dengan didasarkan pada teori Robert Malthus tadi ya tidak sesuai. Dan ini bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Hud ayat 6. Nah, tetapi kalau misalnya pengaturan kelahiran seperti IUD, kemudian pil KB dan kondom dan lain sebagainya itu bisa diperbolehkan. Karena Nabi itu melarang kebiri tapi membolehkan azl atau senggama terputus ya. Membolehkan senggama terputus. Kunna na'zalu wal Qur'anu yanzilu. Dahulu kami melakukan azl atau senggama terputus pada masa Rasulullah, sedangkan Al-Qur'an masih turun. Hadis riwayat Bukhari. Jadi untuk program KB yang tidak permanen ya, tidak permanen seperti vasektomi dan seterusnya itu atau steril ya dan seterusnya itu masih itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya untuk yang sifatnya sementara itu dibolehkan karena Rasulullah itu melarang kebiri tadi. Untuk program KB yang permanen seperti vasektomi, steril dan seterusnya itu diibaratkan sama dengan kebiri, pengebirian ya, kebiri. Jadi kebiri itu ya diputus. Jadi pada waktu itu sahabat ketika pergi berjihad atau berperang meminta izin kepada Rasulullah untuk dikebiri saja karena jauh dari istri-istrinya. Tapi Rasulullah melarang itu. Artinya untuk pembatasan kelahiran
Dengan cara permanen tadi ya tidak boleh dilakukan vasektomi dan steril dan seterusnya, itu tidak boleh dilakukan atau bisa dinyatakan sebagai keharaman. Kemudian untuk yang sementara seperti penggunaan kondom, kemudian IUD, kemudian pil KB dan seterusnya, itu yang sifatnya sementara itu dibolehkan karena ada hadis dari riwayat Bukhari yang membolehkan segala terputus. Dan Islam itu ya sudah punya solusinya semua terhadap sebuah masalah, tinggal kitanya mau menjalankan atau tidak. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mau memberikan petunjuk, kemudian kita menjadi orang-orang yang istiqomah di jalannya, kemudian kita menjadi orang-orang yang taat kepada syariatnya, dan kita menjadi orang-orang yang paling bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.